Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa lebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini tidak masuk kelas siapa? Dela. Terus Alika. Keterangannya? Alfa ya. Ya udah, nanti kita absen. Jadi untuk materi yang kita laksanakan pada hari ini yaitu tentang matriks ya. Jadi matriks itu pernah kita belajar ya di kelas 10. Tapi kalau kelas 10 itu kita mempelajari matriks yaitu dengan materi awal ya. Materi awal itu tentang pengertian matriks. Ada yang tahu selain pengertian matriks ada berapa jenis matriks? Jenis matriks ada berapa? Ada matriks 0, matriks apa lagi? Matriks 0, matriks garis, matriks persegi, matriks apa lagi? Persegi panjang, matriks singular ya, dan matriks dan lainnya. Itu pernah kita belajar di kelas 10 ya. Nah, untuk yang kita pelajari sekarang yaitu tentang matriks ordo 3x3 ya. Jadi pada intinya matriks ordo 3x3 itu sebenarnya hampir sama dengan persamaan linear 3 variabel. Matriks kalau kita lihat sebuah materi ini ya, matriks itu dibatasi oleh kurung buka dan kurung tutup ya, itu matriks. Artinya sebuah angka yang dibatasi oleh garis kurung buka dan kurung tutup itu sebuah matriks. Artinya kalau kita samakan dengan persamaan linear 3 variabel itu hampir sama, cuma caranya berbeda. Pertama waktu kelas 10 kita pernah belajar itu tentang matriks itu matriks biasa ya, perkalian ordo 2x2. Ada kesamaan matriks ya. Kemudian ada transpose matriks. Nah, yang sekarang kita bahas adalah matriks yaitu 3x3 atau yang disebut dengan ordo. Ordo itu apa? Ordo itu dilihat dari baris dan kolom. Nah, ini baris. Ini sebuah baris dan ini baris ya, ini sebuah kolom. Ya. Jadi baris itu arahnya kalau vertikal atau horizontal? Horizontal. Ya. Baris. Kalau misalkan vertikal itu adalah kolom, ya. Masih ingat dalam perkalian matriks 2x2, ordo 2x2 itu artinya perkalian baris kali kolom. Sama enggak dengan perkalian matriks 3x3? Agak berbeda. Yang artinya
Kalau misalkan kita membuat matriks 2 kali 2, itu perkaliannya ada 2 kali 2, ya, baris kali kolom. Ya, saya coba contohin seperti ini. Ini matriksnya 3 kali 3. Kalau 2 kali 2, misalkan matriks A, ini 2, 1, 3, 2. Ya, seperti ini kan. Kita kalikan dengan matriks B, misalkan 1, 2, 1, 0. Maka hasil kalian A kali B, itu 1, 3, 2, dikalikan dengan B, 1, 2, 1, 0. Ya, artinya perkaliannya itu adalah hasil dari perkalian baris kali kolom. Yang ini baris. Ya, ini baris. Kemudian kita kalikan kolom. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti salah hasilnya. Ya, jangan sampai perkaliannya kolom kali baris. Ya. Nah, ini hasil perkaliannya adalah, masih ingat kan perkaliannya? Yang depan ini kalikan dengan yang atas gitu kan. 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 berapa? 2. Yang belakang ini kali bawah. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 sekarang yang baris kedua. 4. 1 kali 0, 0. Kemudian yang bawah. Yang atas selesai, mengkalikan dengan setiap kolomnya, baru yang bawah. 3 kali 1 berapa? 3. 2 kali 1, 2. Ya, sekarang kita ke kolom yang kedua. Setelah kolom 1 selesai, 3 kali 2, 6. 2 kali 0, 0. Setelah itu dijumlah. Ya, 2 tambah 1, 3 ini. 5, 4 tambah 0, 4, 6. Ya, ini adalah hasil perkalian matriks 2 kali 2. Hasilnya pun 2 kali 2. Ya, itu matriks. Oke, sekarang kita menentukan sebuah matriks dari 3 kali 3. Yang sebelumnya pasti kita tahu ya, apa sih tujuan kita belajar matriks 3 kali 3? Tujuannya apa? Masih ingat ya di tujuan awal? Masih yang kemarin ya, artinya bahwa tujuan matriks itu pembelajarannya ya, istilahnya menyelesaikan nggak? Menyelesaikan permasalahan. Ya, artinya masalah yang diselesaikan. Masalahnya adalah 3 kali 3. Itu yang akan kita bahas. Perkalian ordo 3 kali 3. Tujuan pembelajaran. Ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan konsep matriks dengan baik melalui metode PBL. Ya, secara kelompok. Kemudian peserta mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Peserta didik mampu membuat model matematika dengan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan ordo 3 kali 3 dengan baik secara kelompok. Yang artinya bahwa untuk matriks ordo 3 kali 3 itu adalah mencari bentuk nilai determinan. Ya. Untuk rumusnya, perhatikan. Rumus untuk perkalian ordo 3 kali 3 ya, yaitu dengan mencari sebuah determinan. Masih ingat determinan untuk 2 kali 2? Kalau kita membuat determinan 2 kali 2 seperti ini. Ini kan perkalian nih. Perkalian matriks 2 kali 2. Sekarang kalau kita menentukan sebuah determinan. Determinan perkalian A kali B. Ya, determinan itu adalah hasil perkalian AD dikurang BC. Ya. Jadi kalau ada persamaan A, B, C, D, maka hasil dari determinan A, ya, determinan A adalah A dikalikan D dikurang B kali C. Contohnya misalkan 3, 4, 5, 6. Ya, berarti kita kalikan silang. Kita kalikan silang. 3 kali 6, 18 dikurang 4 kali 5 berapa? 20. Maka nilai determinan A sama dengan 18 kurang 20 berapa? Min 2. Ya. Nah, ini adalah contoh dari matriks determinan 2 kali 2. Sekarang kita menentukan determinan matriks 3 kali 3. Caranya seperti apa? Ya. Rumusnya agak berbeda ya dengan determinan 2 kali 2. Coba lihat rumusnya untuk determinan. Ya. Misalkan kita langsung ke proses ya.
Angka berapa di sini? 3, 5, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3. Ya. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Ya. X, Y, Z. Kemudian kita kalikan dengan X dengan Y. Ya. Jadi angka 3, 2, 5, 4, 1, 2 diterapkan di sini. Ya, tulis ulang. Ya, di sini 3, di sini 2, 5, 4, 1 dan 2. Ya. Nah, ini kita ulang. Angka yang Z atau angka yang ada di Z itu tidak ditulis kembali. Ya, jadi yang ditulis adalah 3, 5, 1, 2, 4, 2. Setelah itu diapakan? Coba perhatikan. Kita buat perkalian kalau seperti ini apa namanya, masih ingat? Yang ini? Diagonal, ya. Diagonal ya. Jadi perkalian diagonal, ya. Jadi kita membuat perkalian diagonal. Oke, berarti di sini. Ini 3, 4 sini ya. Ini perkalian diagonal. Ya. Sebenarnya mencari determinan itu gampang ya, enggak susah. Ya, tinggal kita kalikan diagonal. Coba kita kalikan. Berarti nilai determinan adalah kalikan 3 kali 4 kali 3. Caranya seperti itu. Ya, kita kalikan diagonal. 3 kali 4 kali 3 berapa? 3 kali 4 12. 12 kali 3 36. Ingat, ini kita buat dalam kurung ya, buat dalam kurung karena ada pengurangan ya, karena ada pengurangan determinan ya. 36 kemudian ditambahkan ke sini yang kedua, 2 kali 1 kali 1 berapa? 2 ya. Tambahin lagi yang Z, 3 kali 5 kali 2 30 ya. 3 kali 5 kali 2 30 ya. Nah, ini kita kurung. Kemudian kita kurangin ya, karena determinan sama dengan ini bentuknya. Determinan A2I2 itu adalah hasil dari AD dikurang BC ya. Kalau ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat dari rumusnya. Kita kalikan, sekarang kita berkebalikan. Ya, kita berkebalikan. Dari sini ya, dari belakang. Ya. Kita kalikan dari angka Z boleh atau dari Y boleh. Kalau misalkan dari Y, kita kalikan 2 kali 5 kali 3 berapa? 2 kali 5, 10, 3, 30. Tulis sini, 3, 30. Kemudian jumlahkan. Ya, dijumlah. Ya, 3 kali 1 kali 2. 6. Ya, jumlahkan lagi ya. 2 yang Z sekarang, 3 kali 4 kali 1. 12. Ya, setelah itu dijumlah ya. 36 tambah 2 tambah 30 berapa? 36, 38, 68 ya, 68. Ini kalau misalkan sudah kita buat dalam penjumlahan, tidak usah, artinya yang kurungnya tidak perlu dipakai ya, kita hilangkan aja. Dikurangin, 30 tambah 6 berapa? 36 tambah 12 48 ya. Berarti 68 kurang 48 berapa? 20. Ini adalah determinan ya. Jadi mencari determinan itu sebenarnya enggak terlalu susah. Kita mengkalikan dengan diagonal ya. Tinggal kalikan dari X-nya diagonalnya ke bawah, kemudian bersilangan. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada contoh. Berapa banyak pesawat masing-masing yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut? Ya. Jadi di sini kita lihat ada soal nih. Ya. Ada soal menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Ya. Cermati permasalahan berikut. Jadi yang kita amati, yang kita selesaikan adalah sebuah permasalahan. Makanya kenapa kalau permasalahan itu kita buat dengan cara diskusi ya, jadi nggak bisa kalian dengan cara sendiri, tapi pada saatnya memang ada ya, yaitu dengan cara tugas sendiri atau tugas individu. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata kategori A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200 dan Airbus berapa? 300 ya. Ada 3 buah pesawat.
setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Ya, jadi ini hampir sama dengan materi persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau persamaan linear 3 variabel fungsinya buat apa sih dalam kehidupan sehari? Sama dengan pertanyaan sebuah matriks. Ya, kalau misalkan kita menentukan determinan matriks ya, 3x3 fungsinya buat apa? Ya seperti ini. Ya. Kemudian pertanyaannya ada jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel. Artinya, kalau persamaan linear 3 variabel itu menentukan X, Y, dan Z, kalau yang ini adalah menentukan jumlah hasilnya berapa, keseluruhannya berapa yang kita tentukan ya, yang kita cari. Kategori A, kelas turis, kelas ekonomi, ya udah ditentuin. Yang Airbus ada 50, 30, 32, kemudian Airbus yang 200, 75, 45, 50, Airbus yang 300, 40, 25, dan 30. Ya. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel yang bawah. Perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata. Ya, jumlah kelas turis ada berapa? Ada 305, kelas ekonomi 185, dan VIP 206. Nah, ini yang kita nanti buat pemisalan, ya. Memudahkan kita menyelesaikan masalah ini, kita misalkan X adalah banyaknya pesawat Airbus ya. Kemudian yang Y banyaknya pesawat Airbus 200, Z banyak pesawat Airbus 300 ya. Jadi ini. Jadi yang ini kita misalkan X, Y, dan Z. Sistem persamaan yang dibuat ya, yang terbentuk adalah yang tadi yang di atas. Kita lihat yang pertama ada angka berapa? Nah, yang ini. Airbus berapa? 50, 30, dan 32 ya. Berarti kita tentukan di sini 50X, 75Y, 40Z, 305, 30X, 45Y, 25Z, 185. Dan yang persamaan terakhir 32X plus 50Y dan 30Z. Nah, ini kita buat aturan dalam model matematika atau dalam model bentuk matriks seperti ini. Ya. 50, 35, 40, 30, 45, 25. Nah, ini adalah sebuah baris. Yang di sini adalah buah kolom. Ini adalah hasil dari jumlah penumpang ya. Ini yang kita buat penilaian atau mencari nilai jumlah total keseluruhan. Ya, seperti itu contohnya ya. Nah, ini untuk sebuah rumus ya. Ya, determinan. Yang tadi ya, determinan mencari, jadi determinannya itu adalah hasil perkalian secara diagonal. Ya, determinan A misalkan jadi A kali E kali I gitu kan. BF kali G. Ya, kemudian ditambah dengan CDH dikurangin CEG ditambah AFH dan BDI. Ya, itu rumus mencari sebuah determinan matriks order 3 kali 3. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, yang tadi ya. Nah, jadi untuk hasilnya adalah 50 kali 45 kali 30 seperti ini. Ya, yang kedua, jadi dijumlahkan 75, 25, 32. Kemudian yang satunya lagi 40, 30 kali 50 dikurangin dengan hasil jumlah yang berkebalikan. Jadi dianggap bahwa ini adalah positif, yang kesini adalah negatif. Tapi kita cukupkan dengan membentuk sebuah kurung buka aja kayak tadi ya. Kalau misalkan dengan cara seperti ini juga nggak masalah. Artinya tanpa ada kurung. Kalau yang tadi dibahas itu kan ada langsung kurung ya. Kalau ini enggak, kurung keseluruhan ya. Kalau ini satu. Kita jumlahkan gitu kan ya. Ada berapa? 1, 2, 3. Kita kurangin dengan berkebalikan. Misalkan ini berapa nih? 40 dari mana nih? 40 kali 45 ini kan kurang nih. Berarti dari sini. Ya, ini yang pertama misalkan di sini positif, yang di sini negatif. Dari sini 40, 45, 32. Kemudian 50 tambah 25 kali 25 kali 50. Ya, kurangin. Ya, bentuknya nanti dikurangin seperti ini jumlahin. Ya, hasil di atas jumlahnya berapa? Kemudian hasil yang kedua jumlahnya berapa? Kemudian hasilnya dikurangin. 1008 berapa nih? 185
87.500 kurang 187.600. Hasilnya adalah 100. Negatif, positif? Negatif. Ya, negatif berarti ini kalau misalkan berupa negatif, coba lihat yang bawah. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, kita akan menggunakan determinan matriks sebagai cara penyelesaian permasalahan. Ya, artinya cara yang di atas itu adalah menggunakan determinan. Ya, nilai negatifnya berapa? Nilai D-nya berapa? Min 100. Itu adalah menentukan sebuah determinan. Sekarang kita menentukan nilai X-nya berapa sebenarnya. Ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya, nanti bisa ketahuan nih hasil berapa. Yang pertama determinan bisa, ya, dikalikan dengan diagonal. Yang kedua kita menentukan nilai X. Ya, perhatikan X-nya. Ya ini. Ya. Untuk nilai X yang atas, coba lihat X, yang X. Yang X itu tadi soalnya mana? Ya ini ya. Yang X yang mana nih? Yang ini ya, ini X nih. Ini X, ini Y, ini Z. Perhatikan nih. Ini X, ini Y, ini Z. X-nya itu 50, 30, 32. Nah, ini kita terapkan di bawah. Kayak ini dibentuknya. Nah, seperti ini. X. Ya. Jadi yang X-nya tadi masih ingat gak? Masih ingat? Ya. Dari hasil X-nya itu yang 305 ini posisinya di mana? Ada di hasil. Ya gini, perhatiin. Misalkan begini. Ya. Mencari sebuah X, ya, yang X-an yang ini nih. Ya, X itu ada 351. Yang ini tidak dimunculkan karena kita cari nilai X-nya. Ya. Sekarang hasilnya berapa nih? Misalkan hasilnya di sini berapa nih? 2, 5, 4. Misalkan nih ada hasil ya. Nah, ini munculkan di sini. 2, 5, 4. Kemudian sambungkan dengan Y dan Z. Ya, tulis di sini berapa nih? 2, 4, 2, 3, 1, 3. Kemudian di sini 2, 5, 4, 2, 4, 2. Sama dengan ini. Ya. Jadi untuk yang hasil 305, 185, 26, yang X-nya tidak munculkan 75, 45, kemudian sama dengan ini. Caranya sama nggak dengan tadi determinan sama, kita kaliin. Ya, kaliin 305 kali 45 30. Jumlahkan 75 kali 25 206. Kemudian 40 85 seperti ini. Ya. Bisa. Ya, kemudian berkebalikan. Misalkan ini dulu nih, 40 45 206 kalikan secara diagonal. Hasil akhirnya nanti ketemu hasil ini berapa setelah dikalikan, ya. Kemudian hasilnya terhitung berapa nih? 1.168.000 dikurang 1.168 300. Hasilnya negatif positif? Negatif. Ya, hasilnya negatif 300, ya. Kemudian yang Y juga sama. Hasilnya adalah 768.700 dikurangin 768.800. Hasilnya negatif positif? Negatif, ya, negatif 100. Kemudian Z sama dengan X dan Y. Caranya sama, berarti yang Z-nya tidak dimunculkan, diganti dengan hasil yang tadi 305, 185 dan 206. Ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian terapkan lagi yang kedua, yang sebelah sini ya. Itu adalah X dan Y. Kita terapkan, kita kalikan 50, 45, 26. Kemudian setelah kita mencari penjumlahan dan pengurangan, ya, dari hasil determinan X dibagi dengan A. A itu apa? Determinan tadi ya. Determinan A-nya berapa tadi? X-nya berapa? Negatif 300. Kemudian hasil determinan A-nya berapa tadi? 100 ya. Berarti negatif 300 dibagi 100. Jawabannya adalah 3, ya. Artinya bersifat positif, jadi tidak bersifat negatif, ya. Y-nya berapa? Negatif 100 dibagi negatif 100. Berapa jawabannya? 1. Yang Z? Min 200 dibagi min 100. Berarti hasilnya 2. Ya, jadi ini hampir sama dengan
materi persamaan linear 3 variabel. Dari hasil perhitungan menggunakan determinan diperoleh kesimpulan banyaknya pesawat Airbus-nya 100 yang disediakan sebanyak 3 unit, banyaknya pesawat Airbus-nya berapa? Yang 200. 1 unit dan banyak pesawat Airbus 300 yang disediakan sebanyak 2 unit. Nah, ini adalah sebuah contoh dari determinan matriks 3 kali 3. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita berdiskusi. Ya, kita menyelesaikan soal ya yang nanti Bapak kasih. Ya, soalnya bentuk seperti ini ya modelnya. Jadi silakan bikin kelompoknya. Bapak kasih waktu cuma 20 menit ya. 20 menit selesai. Nanti setiap kelompok masing-masing presentasi. Ya, siap. Ya. Kita buat kelompok. Ya, silakan. Kita mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari soal-soal yang Bapak berikan melalui LKPD. Ya, nanti kalian bisa isi secara kelompok dan seperti biasa nanti ketika berdiskusi masing-masing harus sama-sama bekerja ya. Harus sama-sama bekerja, nggak boleh ada yang bermain HP dan seterusnya ya. Fokus kalian belajar ya. Kemudian yang mendapat tugas sebagai ketua untuk presentasi ya, jangan lupa persiapkan diri ya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi matriks yaitu orang 3 kali 3. Kelompok 1 baca lebih dahulu ya. Dibaca soalnya. Setelah dibaca baru kalian bisa mengerjakan soal. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal dan berdiskusi. Ya, silakan. Ya. Ya, udah. Nanti tinggal diisi. Ya, ini kan udah disiapin nih, tinggal kalian kan jumlahin selesai. Jadi yang dilihat ini aja. Ya, bentar. Dari mana yang lain? Nanti untuk soal dibaca ya. Nah, ini ya di sini ya. Ini gimana nih? Ya. Jangan sampai ini ya lebarannya. Nah, ini diisi kan? Tinggal dikaliin hasilnya berapa, jumlahin selesai. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ini negatif biasa kayak tadi. Iya. Ya pokoknya sesuai dengan hasil dari yang dikerjakan aja. Ini hasil sini berapa? Harga X. Ini untuk yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang pertama dulu dikerjain. Ya. Iya, jumlahin aja. Nah. Iya, ini berapa? Ya. Yang kegiatan 2 yang ini. Ya. Ini yang kegiatan ini, ya. Tanya. Ya, sampai sini. Ada yang bertanya? Ya, kalau ada bertanya untuk kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Hasil X-nya berapa, Y berapa, Z berapa, kemudian hasil totalnya berapa? Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menentukan determinan matris order 3 kali 3. Koperasi SMK Abdikarya menjual berbagai jenis alat tulis. Pada hari Senin, Nabila membeli 2 ballpoint, 1 pensil, dan 1 tipe X dengan harga 8.000.
Pada hari Selasa, Tika membeli 2 ballpoint, 3 pensil, dan 1 tipe X dengan harga 8.000. Pada hari Rebo, Nika membeli 1 ballpoint, 2 pensil, dan 1 tipe X dengan harga 7.000. Pada hari Kamis, Yanda Mul ingin membelikan siswa-siswinya alat tulis berupa ballpoint, pensil, dan tipe X. Yanda Mul membawa uang 100.000, ternyata sampai di koperasi bertemu dengan Yanda Heri. Kemudian Yanda Mul membeli 2 buah jus melon yang harganya 10.000. Tiap gelas untuk dirinya dan Yanda Heri, sisa uang Yanda Mul akan dipakai semuanya untuk membelikan alat tulis siswanya. Apa saja yang dapat dibelikan oleh Yanda Mul dan berapa jumlahnya? Kelompok 2. Ya, silakan. Suaranya agak keras biar yang lain kedengeran. Saya Rahayu Wardana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggota Liana, Dina, Dini, Lena, Juwita, dan Zahro. Koperasi SMK Abdikarya Bekasi menjual berbagai jenis alat tulis pada hari Senin. Nabil membeli 2 ballpoint, 1 pensil, dan 1 tip X dengan harga 8.000. Pada hari Selasa, Tika membeli 1 ballpoint, 3 pensil, dan 1 tip X dengan harga 8.000. Pada hari Rabu, Niko membeli 1 ballpoint, 2 pensil, dan 1 tip X dengan harga 7.000. Kelompok 2 selesai. Ya, nggak ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 agar supaya lebih jelas ya. Jadi suaranya kerasin biar yang lain dengar. Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggota Nanda, Rahma, Aziza, Nova, Rosa, Chelsea, dan Anael. Dalam kegiatan 2, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks orderan 3x3. Dalam hasil diskusi kelompok kami, X min 24.000 dibagi min 4.000 sama dengan 6.000. Y min 16.000 dibagi 4.000 sama dengan 4.000. Z min 32.000 dibagi 4.000 sama dengan 8.000. Jumlahnya semua dengan hasil X, Y, dan Z jumlahnya 18.000. Ya. Ada pertanyaan? 1? 2 nggak ada? Jadi nggak ada pertanyaan? Nggak ada kan ya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk diskusi yang kita laksanakan hari ini berarti selesai. Yang artinya kalau kita menyimpulkan bahwa soal ini kan sama ya. Ya, jadi yang tadi telah diskusi, paling tidak kalian punya sesuatu yang disampaikan nggak? Pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, maka diskusi hari ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat. Ya, dan jangan lupa banyak belajar, banyak berdiskusi, karena semua dengan kita belajar dan berdiskusi, mudah-mudahan kalian menjadi semakin bisa ya, semakin bisa dan mengerti. Ya, ketua kelas dan lainnya silakan kembalikan lagi posisi bangkunya. Ya, silakan. Pembelajaran hari ini selesai. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa pelajaran hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.